Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natasha Nika Ambarita dengan NIM F1E1 20032 dari ruang 001 Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menerapkan fungsi group, having, group by, view, complex view, dan pemberian grant pada database yang saya rancang sebelumnya. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Ini sebelumnya adalah database yang telah saya buat. Untuk yang pertama, saya akan mencoba fungsi group, yaitu sum. Dengan query select sum untuk total harga yang berasal dari ini kan select, sum itu ada perintahnya, total harga itu adalah kolom yang ingin kita ketahui jumlahnya, baru berasal dari tabel pembelian, di mana data yang kita perlukan adalah ID produk sama dengan 5320102. Ini merupakan hasil dari query yang telah kita ketik tadi. Selanjutnya saya akan melakukan untuk perintah average, yaitu mencari rata-rata. Select juga, lalu ke di average-nya, mencari rata-rata dari total harga as. Kolom yang akan saya cari nanti saya buat dengan nama rata-rata pembelian, di mana data ini berasal dari tabel pembelian. Berikut adalah hasil dari query yang telah saya ketikkan tadi. Selanjutnya ada fungsi group count. Oke, select juga. Lalu kan di sini pakai bintang karena kita mau menggunakan fungsi ini ke dalam seluruh data pada tabel tersebut. Itu fungsi count yang berasal dari tabel produk, di mana data yang diperlukan adalah ID pemasok sama dengan 3110237. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada fungsi group min. Itu untuk mengetahui nilai terkecil dari tabel yang kita ingin tahu jumlahnya, hasilnya, yaitu dengan select min untuk data stok produk yang berasal dari tabel produk. Sebelumnya kita lihat dulu pada tabel produk. Nah, di sini tabel produk kita ketahui bahwa yang nilai terkecil itu adalah 10 dan nilai terbesar adalah 200. Nah, mari kita cobakan di sini. Untuk fungsi min-nya, di sini benar nilai yang terkecil adalah 10. Dan untuk mencari tahu nilai max-nya, yang diketahui tadi nilai max-nya adalah sebesar 200 yang berasal dari tabel produk. Nah, di sini benar. Nilai terbesar dari stok produk adalah 200. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi group by. Di sini kita pilih select juga. Data yang kita perlukan itu adalah, yang ingin kita tampilkan adalah ID pembeli
lalu nilai rata-rata dari total harga. Di mana data ini akan kita tampilkan sebagai rata-rata pembelian. Di mana data ini berasal dari tabel pembelian yang kita kelompokkan untuk kita tampilkan berdasarkan ID pembelian. ID pembeli, mohon maaf. Ini adalah data yang telah dihitung tadi. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi having. Selanjutnya ada untuk having, select, data yang kita ingin tampilkan yaitu ada ID pembeli, lalu sum yaitu jumlah dari total harga yang kita tampilkan sebagai total pembelian, di mana data ini berasal dari tabel pembelian yang kita kelompokkan berdasarkan ID pembeli yang mana memiliki jumlah sebanyak 2. Ini berikut adalah hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan atau create view dengan cara create view. Nama tabel view-nya adalah pembeli. Data yang kita pilih untuk tampilkan adalah data dari tabel pembelian, yaitu ID pembeli, lalu data dari tabel pembelian juga, itu ID pembelian. Di mana data ini berasal dari tabel pembelian yang kita tampilkan dengan mengelompokkannya berdasarkan ID pembelian. Ini kita lihat. Ini sudah terjadi tabel view-nya, dan inilah adalah hasil dari view tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan untuk membuat complex view. Sebelumnya kita udah punya tampilan view itu dengan judul pembelian pembeli. Di sini kita mau create or replace tabel view yang tadi juga, yang namanya adalah pembeli. Nah, di sini kita mau memilih untuk menampilkan ID pembeli, lalu sum atau jumlah dari jumlah produk, di mana data ini berasal dari tabel pembelian yang dikelompokkan berdasarkan ID pembeli. Kita kembali lihat lagi. Nah, yang ini kan udah beda dengan tabel sebelumnya. Di sini tadi kita lihat ulang, ini adalah tabelnya. Selanjutnya saya akan memberikan hak akses terhadap database yang telah saya miliki ini, yaitu database di penjualan barang. Itu menggunakan aplikasi Command Prompt. Buka aplikasinya dulu, lalu setelah saya membuka aplikasinya, saya akan mengakses server XMPP MySQL dengan menggunakan sintaks
ICD, XMPP, lalu MySQL, bin. Kalau masuk ke dalam server XMPP, saya akan masuk sebagai super admin, di mana super admin ini merupakan sistem yang memiliki kendali penuh untuk semua database. Itu menggunakan sintaks MySQL, view. Ya udah, welcome to the MariaDB Monitor. Selanjutnya saya akan membuat user baru atau non-root user dengan menggunakan sintaks create user. Nama usernya adalah Tasya, lalu add localhost and feed by passwordnya 1234. Nih query oke, berarti udah sukses. Untuk memastikan bahwa user baru ini telah berhasil kita buat, itu kita bisa pakai show grants to show grants. Untuk nama usernya adalah di sini Tasya. Localhost. Nah, di sini udah ada grant for Tasya at localhost. Selanjutnya saya mau melihat database apa saja yang ditampilkan di dalam sini, yaitu menggunakan show database. Nah, di sini udah ada untuk database sebelumnya itu kan adalah DB penjualan barang. Nah, di sini saya akan memberikan akses untuk Tasya ini pada database tersebut juga. Di mana memberikan aksesnya itu menggunakan sintaks grant, memberikan hak create, select, lalu insert, lalu update, lalu delete, ada tabel DB penjualan barang. Untuk Tasya at localhost. Query oke, artinya udah bisa. Nah, di sini saya akan keluar dari admin ini untuk masuk sebagai Tasya untuk mencobakan hard user yang telah saya buat tadi. Itu menggunakan Ctrl+C, baru untuk membuka layar bersih baru itu menggunakan CLS, seperti ini. Di sini saya akan masuk sebagai user baru, user yang saya buat tadi yaitu Tasya, dengan menggunakan sintaks MySQL, namanya adalah Tasya, nama usernya, lalu strip enter password yang kita telah buat tadi adalah 1234. Lalu ini udah bisa nih, welcome to the MariaDB Monitor. Selanjutnya saya akan melihat database apa saja yang bisa saya akses menggunakan user ini, yaitu show database. Nah, di sini ada, saya bisa mengakses DB penjualan barang. Untuk dapat menggunakan database ini, saya menggunakan query use nama database-nya. Nama database-nya adalah DB penjualan barang. Database change. Lalu saya akan mencobakan query-nya. Yang pertama saya mau melihat tabel apa saja yang terdapat di dalam
database ini, yaitu menggunakan show tables. Nah, di dalam database DB penjualan barang ini terdapat tabel pemasok, pembeli, pembelian, lalu tabel yang telah kita buat tadi, yaitu tabel view, itu sudah termasuk juga pembelian pembeli, lalu tabel produk. Selanjutnya saya ingin mencobakan akses Saleage dengan menggunakan sintaks Saleage dari tabel pembeli. Nah, ini adalah isi dari tabel pembeli. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan hak akses insert. Menggunakan query insert into ke dalam tabel mana, lalu saya masukkan langsung nilai-nilai dari data yang saya perlukan berdasarkan nama tabel. Mohon maaf, susunan tabelnya. Kita insert into tabel pembeli dengan nilai values sesuai urutannya. Sebenarnya di sini bisa diketikkan nama-nama tabelnya, itu ID pembeli, nama pembeli, tapi bisa langsung juga dengan susunan yang kita hafal sesuai bentuk dalam tabel. Yang pertama adalah tabel values untuk tabel nilai nama ID pembeli 1111. Jangan lupa tanda koma atasnya. Lalu selanjutnya namanya adalah Cici. Alamat pembeliannya Serang, Banten. Selanjutnya nomor teleponnya 0896 77 98 9889. Baru tutup kurung, koma. Mohon maaf ada kesalahan. Duplicate entry. Ada data yang duplikat. Kita ganti. Insert into pembeli. Ini data baru karena sebelumnya datanya rupanya sudah. Oh iya, mohon maaf, sudah saya masukkan. Yes. Dengan nama Dodi, tinggal di Arab dengan nomor telepon. Oke, ini query oke. Untuk memastikan bahwa, untuk melihat bahwa data dengan nama Dodi ini udah masuk, kita bisa melihatnya dengan menggunakan Saleage lagi, yaitu Saleage dari tabel pembeli. Nah, ini datanya Dodi udah masuk. Jadi hak aksesnya dapat digunakan. Untuk menghapus hak user ini bisa, yaitu pertama kita keluar dulu dari user Tasya ini, sama dengan Ctrl+C, lalu kalau tidak mau tadi CLS adalah untuk membuka layar baru, kalau nggak membuka juga bisa seperti ini. Kita masuk ke dalam
Server dengan menggunakan sebagai admin dengan MySQL. View. Ini udah masuk, welcome. Selanjutnya kita menggunakan sintaks revoke all free on nama database-nya tadi adalah DB penjualan barang from nama usernya adalah Tasya at localhost. Very oke. Jadi di sini hak akses Tasya sudah berhasil dihapus. Untuk keluar dari database sama langsung kontrol saja. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.